Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Jambangan, Ibu Sri Puji Astuti SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Jambangan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Jambangan yang mana berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan nanti. Sebelum saya mulai untuk mendiseminasikan budaya positif, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Guru yang masih muda-muda, yang belum mendaftar guru penggerak, silakan untuk Bapak Ibu Guru yang bisa mendaftar dan masih muda, silakan mendaftar karena manfaatnya itu sangat banyak. Di antaranya kita dapat merefleksikan pendidikan atau pembelajaran yang kita lalui di dalam kelas maupun di sekolah kita ini. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semua. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, akan tetapi di sini saya melaksanakan peran sebagai guru penggerak, yaitu untuk dapat mendiseminasikan budaya positif modul 1.4 ini. Yang pertama, saya mulai dari perkenalan dulu. Di dalam pendidikan guru penggerak, kami dibimbing oleh 2 orang. Beliau ini adalah fasilitator dan pengajar praktik. Fasilitator saya dan rekan-rekan namanya Bu Winasih. Beliau ini merupakan pengawas dari Kabupaten Tegal. Dan yang kedua adalah pengajar praktik Bapak Sugiono yang kemarin sudah pernah datang ke SD kita untuk pendampingan individu. Kemudian saya sendiri dan Tri Hermanto, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Dan sebelum memasuki materi, mari Bapak Ibu kita tenangkan hati dan pikiran agar apa yang saya sampaikan, yang akan saya paparkan ini dapat sampai atau dapat diterima dengan baik. Kemudian arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu Guru, ketika saya memaparkan materi di depan, jika ada pertanyaan yang sekiranya ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Pertanyaan pemantik yang pertama, nanti silakan Bapak Ibu Guru silakan menjawab setuju atau tidak jika kita seringkali melakukan hukuman atau memberikan hukuman bisa dengan tujuan untuk mendisiplinkan anak atau membuat jerah anak. Kira-kira untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Ya. Dari ketiga pertanyaan pemantik ini nanti akan terjawab dengan sendirinya ketika saya memaparkan materi tentang budaya positif ini. Jadi nanti silakan disimak dengan baik karena ini merupakan salah satu materi yang sangat bermanfaat ketika kita sedang melaksanakan pembelajaran atau sedang mendidik anak kita di sekolah.
Budaya positif yang akan saya sampaikan yang pertama ini adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dari keenam materi ini kira-kira sudah pernah mendengar belum Bapak Ibu tentang yang akan saya sampaikan ini? Ya sudah, mungkin kemarin pas pemaparan diseminasi di komunitas guru yang di KKG itu ya. Baik Bapak Ibu, disiplin positif di sini merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam mencapai tujuan yang mulia. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantoro merupakan salah satu bapak pendidikan Indonesia yang sangat luar biasa, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Di sini ada garis merahnya, yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian teori kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya. Dr. William Glasser mengemukakan bahwa meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi kalau kita selama ini itu beranggapan bahwa kita dapat mengontrol murid mau diapakan, mau kita bentuk seperti apa, mau kita suruh apapun, anggapan kita kan pasti murid itu pasti mau melakukan atau kita dapat mengontrolnya. Akan tetapi menurut teori kontrol di sini itu merupakan sebuah ilusi Bapak Ibu. Jadi kita itu sebenarnya tidak dapat mengontrol murid atau mengontrol orang lain. Akan tetapi orang yang akan kita kontrol tadi, kalau tidak ingin menggerakkan dirinya sendiri, itu tidak akan bergerak. Jadi dalam artian kontrol di sini merupakan kontrol dirinya sendiri. Seorang murid ingin kita suruh untuk membaca. Kalau murid tersebut tidak mau untuk membaca, kita tidak dapat memaksakan bahwa murid itu bisa membaca. Maksudnya itu di sini. Jadi guru dapat mengontrol murid itu merupakan sebuah ilusi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah adalah menguatkan karakter. Jadi seringkali kita dalam pembelajaran, dalam mendidik anak itu, kita supaya anak-anak itu biasanya menurut, kita seringkali berposisi sebagai orang yang membuat masalah, sehingga anak-anak tersebut merasa bersalah dan menuruti keinginan kita. Akan tetapi itu juga merupakan sebuah ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah itu bukan merupakan salah satu yang dapat untuk menguatkan karakter anak. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi di sini berarti bahwa pernyataan itu tidak benar, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu merupakan pernyataan yang salah menurut teori dari William Glasser. Realitanya, posisi kontrol dari seorang anak atau murid adalah berada
Jadi seorang murid dapat kita suruh, dapat kita ajak untuk melakukan sesuatu itu ya karena kontrolnya dirinya sendiri, bukan karena disuruh oleh kita sebagai pendidik. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengontrol diri orang lain. Kemudian selanjutnya adalah teori motivasi. Nah ini yang saya maksud di depan tadi, ada garis merahnya tadi. Motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik itu berguna untuk biasanya itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya di sini motivasi ekstrinsik ketika kita menerapkan suatu keyakinan atau peraturan di kelas maupun di sekolah. Ketika ada peraturan bahwa jika hari Senin kita harus memakai atribut lengkap karena ingin melaksanakan upacara dari topi sampai sepatu. Dan motivasi ekstrinsik ketika kasus seperti itu biasanya anak-anak itu memakai atribut lengkap tersebut karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan kalau tidak memakai topi dihukum harusnya yang paling timur atau paling selatan karena di situ yang paling panas, misalkan begitu. Itu kalau motivasi ekstrinsik itu muncul untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari seorang guru atau peraturan di sekolah. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika misalkan di dalam kelas ada ulangan atau ada misalkan disuruh maju ke depan, ayo salah satu silakan maju ke depan, nanti Pak Guru atau Bu Guru beri hadiah. Pasti anak-anak itu akan maju atau tidak? Akan maju. Akan tetapi majunya di sini itu karena faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsiknya apa? Iya, karena penghargaan atau diberi uang atau diberi barang seperti itu. Kemudian motivasi intrinsik yang akan ditekankan di sini adalah motivasi intrinsik. Jadi seseorang atau murid itu dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi itu timbul bukan karena imbalan, bukan karena ingin menghindari hukuman, itu bukan, karena timbul dari dirinya sendiri. Itu motivasi intrinsik. Kemudian selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Perbedaannya di sini, hukuman itu sifatnya tidak terencana. Ya. Kemudian yang kedua bersifat satu arah. Yang ketiga menyakiti murid baik secara fisik maupun psikis. Ini dapat kita ingat-ingat ketika kita dulu menjadi seorang murid ya. Apalagi yang Bapak Ibu yang sudah sepuh pasti dulu ingat bagaimana pembelajaran Bapak Ibu guru kita ketika mendidik maupun mengajar kita di sekolah dulu. Pasti kalau tidak tertib, misalkan kukunya panjang, ada hukuman seperti dipukul lah atau disuruh apa. Itu sampai sekarang pasti Bapak Ibu yang mengalami atau bahkan temannya yang pernah mengalami sampai sekarang itu pasti masih diingat. Karena apa? Karena hukuman itu menyakiti murid baik secara psikis maupun psikis. Jadi ketika seseorang mengalami pembelajaran atau mengalami sesuatu yang sangat mengesankan atau berkesan,
itu akan selalu ingat sampai nanti dewasa. Jadi ini adalah hal yang perlu kita hindari sebagai seorang pendidik. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan di sini hanya efektif dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang kedua, menimbulkan motivasi ekstrinsik seperti tadi untuk menghindari hukuman atau ingin diberi penghargaan seperti tadi. Kemudian dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, penghargaan di sini kalau kita berikan kepada murid, apakah penghargaan itu perlu atau tidak, Bapak Ibu? Perlu. Penghargaan itu perlu ketika kita memberinya itu dengan cara yang tepat, bukan dengan cara yang salah. Cara yang tepat itu bagaimana? Kalau kita memberi penghargaan kepada murid berupa barang, itu akan menimbulkan ketergantungan. Akan tetapi kalau kita memberikan penghargaan bisa dengan ucapan, dengan aplaus atau tepuk tangan dengan oleh rekan-rekannya, itu akan menimbulkan semangat atau menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Jadi penghargaan itu tetap boleh, akan tetapi tidak atau perlu dihindari bahwa penghargaan yang bersifat atau memberikan barang itu tolong dihindari karena akan menimbulkan ketergantungan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang. Jadi ketika siswa kita rame, misalkan kita ingin supaya kelas kita yang tenang, diam, dan tidak ada suara sedikit pun, biasanya kita menakut-nakutinya dengan memberikan hukuman sehingga menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ketika hukuman itu kita terapkan, maka potensi anak itu biasanya ada yang minder, ada yang takut, sehingga potensi untuk berkembangnya itu akan hancur. Dengan pemberian hukuman atau penghargaan tidak akan menumbuhkan sebuah kesadaran dalam diri murid untuk meyakini dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Dihukum oleh penghargaan di sini bahwa penghargaan dan hukuman itu berlaku sama ternyata. Berlaku samanya dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu dalam rangka memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Ini menurut Alfikon dalam bukunya tahun 1993. Jadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya mungkin di sini karena diberikan penghargaan, siswanya akan nurut atau memperhatikan apa yang kita minta. Tetapi jangka panjangnya akan menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, penghargaan tidak akan efektif. Jadi tidak dapat dilakukan terus-menerus. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan, kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Yang terakhir, penghargaan itu menghukum. Jadi suatu penghargaan itu merupakan juga salah satu cara kita secara tidak sadar kita itu menghukum murid-murid kita, karena murid-murid kita akan merasa ketergantungan. Kalau tidak ada penghargaan tadi, pasti murid-murid yang sudah memiliki rasa ketergantungan tidak akan melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, apakah kita masih boleh memberikan penghargaan untuk murid? Jawabannya bagaimana Bapak Ibu? Boleh, akan tetapi penghargaan itu tidak boleh dalam bentuk selanjutnya yaitu bentuk program kebajikan atau apresiasi.
Dalam memberikan apresiasi seperti memberikan ucapan selamat, memberikan aplaus tadi, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah memberi dukungannya secara khusus. Jadi murid-murid yang sudah melakukan dengan baik, kita beri dukungan dan pengakuan secara pribadi. Kemudian berikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak hanya anak A terus kita beri dukungan, kita sanjung-sanjung, itu tidak, tetapi saling bergantian dari yang A, B, atau murid yang lain. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir adalah fokus pada prosesnya. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran, kita itu sekarang tidak dituntut tidak mementingkan hasilnya. Hasilnya kan biasanya nilai kelas 4 itu biasanya nilainya 90, 80, 70, tetapi prosesnya itu kurang baik, itu tidak akan menghasilkan murid yang berkarakter baik juga. Akan tetapi di sini yang penting adalah prosesnya, bagaimana suatu hasil itu dapat kita capai. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, ada tindakan guru dan ada hukuman atau konsekuensinya. Sebelah kiri, ketika siswa atau murid mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu di sini hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Iya, di sini ternyata hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa Pak Silo yang Pak Guru PJOK? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ternyata. Kenapa konsekuensi? Karena di sini lari mengelilingi lapangan itu untuk pelajaran PJOK. Jadi mungkin suatu hal yang wajar, karena biasanya guru olahraga itu kalau terlambat misalkan membuat konsekuensi dengan muridnya diberitahu dulu, nanti kalau terlambat silakan siapa yang terlambat mengelilingi lapangan basket 2 kali. Makanya di sini munculnya adalah konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Jadi sifatnya di sini adalah menyakitkan, bahwa kita tahu sesuatu yang menyakitkan itu akan kita ingat sampai kita dewasa kalau anak-anak. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit, baik itu fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Biasanya kalau anak-anak yang usia SD sering dihukum, nanti akan kalau ketemu kita sudah tua nanti masih ingat, Pak saya tuh dulu yang Bapak hukum seperti ini. Biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Yang keempat itu merupakan paksaan, lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, di sini yang paling penting, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu karena mereka ingin menghindari hukuman tadi. Biasanya ini
akan menimbulkan sifat yang kurang terpuji, yaitu berbohong, supaya mereka tidak mendapatkan hukuman. Kemudian yang terakhir adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu adalah akibat yang ditimbulkan ketika kita memberikan hukuman kepada murid-murid kita. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena ini sudah terdapat kesepakatan. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin karena dengan konsekuensi mereka akan tahu kalau saya atau kalau orang berbuat salah seperti ini nanti konsekuensinya seperti ini. Itu anak sudah tahu. Kemudian stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan karena konsekuensi di awal sudah kita sampaikan. Kalau misalkan kalian bertindak seperti ini, konsekuensinya harus seperti ini, itu disampaikan. Yang terakhir adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau temporer. Di sini terdapat dua identitas yang gagal maupun identitas sukses. Ketika identitas gagal itu merupakan suatu hukuman atau identitas hukuman itu merupakan suatu identitas yang gagal. Mengapa? Karena yang sudah saya sampaikan tadi, sesuatu itu menyakitkan harus terjadi sampai murid itu akan membenci sebuah peraturan. Kemudian disiplin, konsekuensi, dan restitusi di sini merupakan identitas sukses. Mengapa sukses? Karena konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian yang restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan karena di dalam restitusi itu ada tahapan-tahapan nanti yang akan saya sampaikan nanti. Yang terakhir adalah murid atau anak menghormati dirinya karena di dalam restitusi itu murid diminta atau guru itu meminta murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan kalimat-kalimat yang halus, bukan kalimat-kalimat seperti penghukum, pembuat merasa bersalah, atau yang lainnya. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif di sini merupakan antara seorang pendidik dengan murid yang mengalami restitusi tadi, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi solusi itu kita tawarkan kepada murid apakah akan mencari solusi seperti apa, kemudian kita kuatkan, itu namanya restitusi. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, itu namanya restitusi. Ini mungkin salah satu poin yang baru Bapak Ibu dengar, atau saya pun juga baru mendengar karena di dalam guru penggerak itu banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang sebelumnya kita tidak ketahui dapat kita pahami di sana. Nah, ciri-ciri restitusi di sini ada 9, yaitu yang bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa murid untuk berbuat seperti ini, itu tidak, tetapi kita menawarkan solusi. Yang keempat, yaitu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan,
Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang disampaikan di sini adalah yang penting itu karakter anak kita tingkatkan supaya mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini merupakan restitusi. Nah, dalam keseharian kita sebagai pendidik, seorang guru itu kan tugasnya atau tupoksinya mengajari anak kita tentang materi dan mendidik seorang anak atau murid di sekolah. Di sini terdapat 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Nah, silakan nanti tolong disimak, kemudian kita refleksikan selama menjadi seorang guru, posisi mana yang sudah kita lalui atau kita perani sebagai posisi kontrol. Di sini nanti saya sampaikan, saya tampilkan video beberapa, ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama posisi penghukum. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, di sini tadi merupakan video yang peran guru sebagai penghukum. Di sana kita dapat cermati bahwa seorang guru tadi kalau berperan sebagai penghukum itu kata-katanya yang verbal tadi bagaimana Bapak Ibu? Kasar atau lembut? Kasar, betul. Seorang penghukum itu biasanya bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman fisiknya tadi menyuruh untuk mengelilingi lapangan basket. Kemudian verbalnya tadi menggunakan kata-kata yang kasar yang bisa menyakiti anak didik kita. Cirinya itu menggunakan nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya itu seolah-olah ingin sedang marah, mata melotot dan menunjuk, jarinya menunjuk-nunjuk dan menghardik murid. Itu merupakan salah satu ciri guru yang berperan sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kita cermati lagi. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, video tadi adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini biasanya seorang guru atau pendidik itu menggunakan kata-kata ya, kalau istilah Jawanya itu memelas. Jadi kata-katanya itu supaya muridnya tadi kasihan kepada gurunya dan ingin menuruti apa yang disampaikan. Pembuat merasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah dan rendah diri. Ciri-cirinya nada suaranya itu memelas, halus, dan sedih, dan bahasa tubuhnya merapat pada anak dan bersikap kelihatan lesu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah 5 posisi kontrol sebagai teman. Kita cermati lagi video kali ini. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya Bapak Ibu, tadi video tentang posisi kontrol sebagai teman. Ketika kita cermati tadi, posisi kontrol sebagai seorang teman itu menggunakan hubungan baik dan seolah-olah sedang bercanda atau humor untuk mempengaruhi seseorang. Nada suaranya tadi kita perhatikan ramah, akrab, dan bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid dengan menggunakan mata dan senyum yang jenaka. Kalau posisi kontrol sebagai seorang teman ini mempunyai efek atau akibatnya ketika seorang guru di sini yang diperankan oleh ibu-ibu tadi, kemudian hari si Naren tadi melakukan kesalahan lagi dan kebetulan ibunya tadi tidak berangkat, apa yang terjadi? Apakah bisa posisi kontrolnya tetap sebagai seorang teman ketika dengan guru yang lain? Tidak. Jadi posisi kontrol seorang teman itu juga akan menimbulkan ketergantungan pada guru tadi. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Ya, posisi pemantau itu seperti yang kita lihat tadi, posisi pemantau itu ciri-cirinya nada suaranya datar dan biasanya
seorang guru atau pendidik yang melakukan posisi kontrol sebagai pemantau biasanya melakukan konsekuensi apa yang sudah disepakati. Tadi konsekuensinya sudah disampaikan kepada Naren, dan seorang murid tadi atau siswa tadi sudah tahu kalau kesalahannya kalau terlambat konsekuensinya seperti ini. Jadi konsekuensi itu di awal berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu sifatnya langsung, kalau konsekuensi kita mengajak atau memberikan kesepakatan dulu di awal, itu bedanya. Kemudian yang terakhir yaitu posisi kontrol seorang manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, tadi yang merupakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi posisi kontrol manajer itu seorang guru atau pendidik menawarkan solusi kepada seorang murid agar mereka dapat mencari solusi atas permasalahannya sendiri, bukan seperti yang lain tadi, apalagi seperti posisi kontrol sebagai penghukum. Itu merupakan hal yang sangat kita hindari sebagai posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi yang sudah Bapak Ibu perhatikan dan cermati videonya, kira-kira selama menjadi seorang guru, posisi kontrol mana yang sudah Bapak Ibu terapkan atau Bapak Ibu lalui? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kalau Bu Yuni, posisi kontrol yang mana? Kalau saya yang manajer. Iya, kalau Bu Yuni posisi seorang manajer yang sudah dilaksanakan, belum, bukan yang akan dilaksanakan. Kalau Bu Sumami? Kalau saya semua pernah melaksanakan. Iya, Bu Sumami semua sudah pernah melaksanakan karena beliau merupakan guru senior. Jadi sebagai seorang penghukum, posisi kontrol sebagai manajer juga pernah. Kalau Ibu Puji? Kalau saya semua melaksanakan 5 posisi kontrol. Baik, begitu juga oleh Ibu kita, Ibu Puji juga sudah pernah melakukan 5 posisi kontrol tersebut.
Akan tetapi posisi kontrol dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira manakah posisi kontrol yang paling ideal sebagai kita sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu? Yang penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Iya, betul, sebagai seorang manajer. Karena seorang manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu itu bersama dengan murid, kemudian mendukung murid agar dapat berlatih untuk bertanggung jawab dan menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Tadi sudah kita cermati bahwa posisi kontrol seorang manajer, ciri-cirinya tadi nada suaranya halus, tidak membentak-bentak, tidak menghardik, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, dan mendekat ke murid. Itu merupakan ciri-ciri dari posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, di sini dari kelima posisi kontrol tadi ada yang dinamakan identitas gagal, identitas berhasil, akan tetapi kontrolnya dari luar. Ada yang identitasnya berhasil dari kontrol diri sendiri. Kalau identitas gagal yang merupakan kontrol dari luar tadi, yang perlu kita hindari adalah posisi kontrol sebagai apa, Bapak Ibu? Penghukum dan merasa bersalah. Itu yang harus kita hindari. Kemudian identitas berhasil, kontrol dari luar dengan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini merupakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Kemudian yang terakhir yang dikatakan bahwa identitas berhasil atau sukses di sini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kalau posisi kontrol sebagai manajer tadi mengajukan pertanyaan dengan kata-kata yang halus, kemudian menanyakan keyakinan kelas, kemudian menguatkan diri dan menanyakan bagaimana cara bisa memperbaiki keadaan tadi. Kemudian yang terakhir mengevaluasi diri murid tadi, bagaimana cara memperbaiki diri seperti Nara tadi ketika terlambat, memperbaiki dirinya dengan menyetel alarm atau berpesan kepada ibu maupun kakaknya yang ada di rumah kalau kesiangan untuk dibangunkan. Tadi seperti itu. Di sini ada kata-kata kunci, ada pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Kalau saya kecewa sekali seperti yang video kita saksikan tadi, saya kecewa sekali dengan kamu Nara, itu merupakan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kalau penghukum biasanya menggunakan kata-kata kamu tidak pernah benar melakukannya, seperti itu. Jadi dengan nada keras dan menghardik. Kalau posisi sebagai teman, yaitu ayolah Nara, lakukan demi ibu atau bapak. Jadi bahasanya itu ketika sedang berbicara dengan temannya. Kemudian posisi pemantau biasanya menanyakan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu contohnya, contoh kalimatnya. Kemudian posisi sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kalimat atau pertanyaan yang biasanya digunakan ketika sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian yang terakhir sama dengan yang atas tadi, kalau penghukum biasanya kamu selalu yang paling terakhir. Jadi merasa kalau didengar kata-katanya itu, kalau anak yang mendengarkan pasti sakit hati dan akan menimbulkan rendah diri, jadi minder. Anak-anak yang minder itu biasanya potensinya akan sulit untuk berkembang karena merasa takut, merasa tidak dihargai tadi. Nah, seorang anak atau seorang murid ketika melakukan kesalahan apapun itu biasanya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Karena apa? Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup,
kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kalau seseorang atau seorang murid atau siswa tadi melakukan kesalahan yang berulang-ulang terus, biasanya salah satu atau bisa 2 atau 3 kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu seperti apa? Seperti yang bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis. Fisiologis di sini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, maupun kelompok di mana kita bergabung. Biasanya kalau kasih sayang dan rasa diterima ini, kalau seorang murid memerlukan kebutuhan yang seperti ini, mereka jauh dari orang tua mereka, biasanya ditinggal kerja atau merantau kemana seperti itu. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya kurang. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jadi kadang ada murid atau siswa itu kalau di kelas nakal sendiri, muter-muter sana, muter sini, ingin merasa menguasai kelas tersebut. Jadi di sini kebutuhan penguasaannya belum terpenuhi, seperti membuat pengakuan pencapaiannya, kompeten, dan ingin dihormati. Biasanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Banyak bergerak, suka mencoba hal-hal baru dan menarik. Biasanya kalau seorang murid ingin bebas, jadi kalau kita beri tugas, tidak ingin mengerjakan, tidak mau mengerjakan, karena kebutuhan akan kebebasannya atau biasanya sering merasa tertekan, tidak bebas. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa-tawa. Ini biasanya dapat kita jumpai kalau siswa kita atau murid kita itu berada di kelas bawah. Kadang gurunya sudah masuk, sudah memberi materi, ketika ditinggal sebentar, anak-anak malah lari keluar, main bola, main air. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Jadi melalui program guru penggerak ini dapat kita pelajari bahwa suatu kelas yang ada di sekolah itu diharapkan untuk dapat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini beda dengan peraturan ya. Kalau peraturan itu harus tetap ada seperti tata tertib sekolah. Kalau keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan dan lebih rinci serta lebih konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan yang universal serta senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kalimat-kalimatnya itu kalimat yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak maka siswa itu juga gimana kira-kira? Susah mengingat. Ya betul. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas di sekolah kita akan berbeda ketika keyakinan kelas di sekolah yang lebih perkotaan, karena di sini letaknya di pedesaan akan berbeda dengan sekolah yang berada di perkotaan tadi. Jadi sesuai dengan lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kemarin saya sudah melaksanakan pembentukan keyakinan kelas. Nanti akan saya tampilkan videonya. Videonya secara sederhana bagaimana pembentukan kelas itu
dapat terlaksana. Yang pertama itu intinya yang membuat keyakinan kelas itu bukan gurunya, bukan kita sebagai seorang pendidik, akan tetapi seorang murid. Jadi murid membuat keyakinan sendiri dan mereka yakini sendiri dan laksanakan sendiri. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Peninjauan kembali ini sangat penting karena mungkin keyakinan kelas 4 ketika sudah naik ke kelas 5 itu akan berbeda. Jadi harus selalu berubah dari waktu ke waktu tadi. Di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk dapat bercurah pendapat dan menyepakati keyakinannya. Tentunya yang pertama kita arahkan dulu apakah keyakinan kelas tersebut, untuk apa dan bagaimana membentuknya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan di dalam kertas, lalu dipajang sebagai poster bisa atau ditempel bisa. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan mengganti kalimat yang negatif menjadi positif. Misalkan kalimat negatif itu kan seperti jangan naik di meja, itu dapat kita ganti silahkan turun dari meja. Jadi sifatnya yang lebih halus. Kemudian tinjau ulang kembali keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas tadi selesai dibuat, semua warga kelas, jadi ini untuk kelas, dipersilakan meninjau kembali dan menyetujuinya, bisa dengan menandatanganinya bersama, baik guru ataupun murid tadi. Yang terakhir adalah keyakinan kelas, selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas. Di dinding kelas seperti ini, supaya dapat dilihat semua warga kelasnya. Jadi warga kelas itu ya termasuk guru, murid, dapat melaksanakan keyakinan kelas tadi. Nah, di sini saya ada video dalam pembentukan keyakinan kelas kemarin. Sebenarnya sudah lama, tetapi baru saya edit, saya masukkan ini ke dalam materi budaya positif. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan kesepakatan kelas. Dulu kesepakatan kelas sudah dibentuk, sekarang kita cermati video pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah pernah membuat yang namanya kesepakatan
Sudah semua? Jadi hari ini kita sudah selesai membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti akan ketika kalian ada yang menjawab saling menghormati, saling menghargai, bisa disatukan menjadi satu kalimat saling menghormati dan menghargai keyakinan kelas yang sudah kalian buat tadi tidak hanya ditulis ya, tetapi juga diyakini supaya kita dapat melakukan gaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Bisa untuk berbuat atau melakukan gaya positif? Bisa tidak? Bisa ya? Bisa tidak? Bisa. Kasih. Jadi nanti sehari-hari kita harus selalu meyakini bahwa keyakinan kelas kita itu ada yang di depan itu ada yang membaca apa saja, ada yang saling menghormati, ada yang saling menolong. Ya, itu tadi tentang pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu yang sudah saya tempel bersama murid-murid di depan ini. Jadi keyakinan kelas itu dibuat tidak hanya ditulis, tetapi juga diyakini supaya murid dan kita pribadi pun juga dapat melakukan budaya-budaya yang positif tadi. Seperti itu. Nanti bisa dicoba untuk Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Silahkan dibuat keyakinan kelas seperti yang sudah saya sampaikan tadi, supaya murid-murid kita itu juga dapat melakukan dapat berubah karakternya ya, dari yang kurang baik menjadi karakter yang lebih baik. Kemudian di sini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini seperti video yang tadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi di sini langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua apa Bapak Ibu? Memvalidasi tindakan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini bukan keyakinan agama ya, bukan spiritual, tetapi keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama murid. Menstabilkan identitas di sini yaitu kita menyampaikan kepada murid bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Mungkin Pak Guru atau Bu Guru dulu juga pernah berbuat salah seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini sampai yang terakhir. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu yang pernyataan yang dalam tahap menstabilkan identitas. Jadi bukan seperti penghukum tadi ya. Selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan di sini bisa dengan kalimat yang seperti pada slide ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini dilakukan supaya anak itu tidak minder, tidak takut ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tidak mengoreknya dengan kata-kata yang kasar, akan tetapi dengan kata yang halus. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini pada tahap memvalidasi tindakan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan ini biasanya guru menanyakan kepada murid atau siswa yang bermasalah tadi, biasanya keyakinan kelas apa yang sudah kita buat, kita tanyakan. Kemudian apa yang kita langgar, keyakinan apa yang kita langgar sesuai keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, itu bisa kita utarakan di situ. Terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini saya juga ingin berbagi video praktik
segitiga restitusi. Yang di sini ada 2 kasus ya yang saya buat bersama murid. Yang pertama itu kasus yang pertama dengan siswa laki-laki ini bernama Adit. Kasusnya adalah sering terlambat ke sekolah. Jadi bagaimana sikap kita, kata-kata kita atau kalimat kita sebagai seorang pendidik untuk dapat melakukan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, saya mengangkat kasus yang sering menyontek. Biasanya ini dilakukan ketika pembelajaran atau ulangan di kelas. Tadi bersama Nikmah, dan karena dalam kasus ini anak tersebut sering menyontek, kasusnya seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini anak yang sering terlambat.
Itu tadi kasus yang kedua, yaitu anak yang sering terlambat. Jadi tahapannya pun sama. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita menanyakan keyakinan apa yang sudah kita buat bersama murid, kemudian apa yang kita langgar, apa yang dilanggar, dan kita tanyakan solusinya seperti apa dengan menawarkan solusi-solusi sebelumnya. Baik, itu tadi pemaparan budaya positif dari saya. Semoga saya dan Bapak Ibu kita dapat bersama-sama membangun budaya positif di sekolah kita yang berawal dari lingkungan kelas, kemudian lingkungan sekolah, dan dapat kita tanamkan kepada diri kita sendiri. Sebelum saya akhiri, apakah dari Bapak Ibu ada yang bertanya atau menanyakan sesuatu? Kalau tidak ada, akan saya tutup. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk dapat membersamai saya dalam diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah.